faktor-faktor individual yang harus juga. Jadi bukan hanya faktor internal saja sosial, tapi faktor individual itu juga harus disentuh. Karena itu akan mempengaruhi cara kita bersikap, cara mahasiswa ketika demo seperti apa, ketika seperti apa, nanti akan itu juga penting kayak gitu. Terus makanya ini definisinya, ini ringkasnya, makanya saya setuju dengan perpres waktu itu. Jadi moderasi itu bukan sekedar cara pandang, itu lebih sikap sama praktek agama ini sudah nggak usah diurus, agama itu udah keren, luar biasa. Sekarang itu masalah sikap dan praktek beragama yang itu untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan umum. Ya kemarin bakal DPR kan begitu tujuannya baik, namanya setan. Ya, terus kemudian begitu ada bakar-bakar DPR, itu kan langsung karena moderasi dilanggar kan, kemudian martabat kemanusiaan menjadi turun, kemaslahatan umum rusak. Lanjut. Nah ini masalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini mungkin akan ke depan 5 tahun lagi Menteri Agamanya sekarang apa? Saya belum cinta, misalnya itu kurikulum cinta, mahabbah yang disampaikan Pak Menteri. Ya nanti akan berputar-putar di istilah itu. Isinya nggak jauh dari perpres tadi. Nggak gitu. Perpres tentang moderasi beragama. Nanti hanya akan muter-muter wasatiyah, jalan tengah, kerukunan, toleransi, koeksistensi, persatuan gitu. Yang dilawan ya rata-rata nanti liberalisme, ekstremisme, kalau Mbah Yai Ma'ruf itu kapitalisme kayak gitu. Lanjut. Ini masalah tadi sudah disampaikan. Jadi prinsip-prinsip dasarnya kan sama sejak Islam wasatiyah sama apa itu toleransi, prinsipnya hampir sama ini. Ini dari sekian wajah. Nanti saya kira teman-teman sudah lanjut. Nah, kalau di Indonesia ini salah satu yang formulasinya mungkin akan berkembang. Mungkin nanti jelas butuh kan? Rumah moderasi beragama, dan mungkin apa itu bahasa tujuannya nanti untuk Indonesia bisa yang nggak jauh-jauh dari ini, penyebaran ideologi ekstremisme dan radikalisme, namanya takfiri. Jangan diartikan yang teroris saja ya, yang kita juga menganggap orang lain kalau tidak sesuai di partai pun juga kayak gitu. Itu kemarin sudah ngeri itu saya sampaikan waktu mengklaim partai lain yang tidak tapi dengan bahasa bukan agama tapi bahasa kebangsaan yang dipakai itu kayak gitu. Jadi terus membangun masyarakat yang damai, harmonis dan toleran, menjadikannya sebagai contoh praktek. Ya ini yang idealnya nanti target kita bersama mulai dari seluruh rakyat. Lanjut. Elemen utama saya kira persis yang disampaikan oleh Pak Zainul Abbas sama Prof Nasiruddin tadi. Jadi plus kita makanya tadi ada penerimaan terhadap tradisi. Saya itu yang ini itu mungkin di sini ada, kalau ada orang bahasa ya itu kalau perlu disentuh di sini, karena kalau bahasa itu hilang, itu perilaku ini bisa hilang. Saya nggak tahu anaknya Bu Evi kan tiang Solo, Bu Lutfi kan tiang Solo, Piatot Solo, gitu. Putri Solo. Anaknya bisa bahasa Jawa enggak? Gitu. Anak saya juga susah diajak bahasa Jawa itu. Kita nggak punya kekuatan kayak gitu. Karena yang hilang bukan hanya bahasa. Karena kita moderasi itu kan kembali perilaku. Karena orang Jawa itu sebenarnya dari segi value moderasinya kan tinggi. Nah ini bagaimana kita bisa menggali ini masalah kita bersama. Karena tradisi hilang itu perilakunya kita bisa hilang. Karena ngomongnya itu udah Korea. Terus sama kalau ke Solo itu anak saya pengen harus beli ramen. Gedok rambutan sama gemblong cotot rambutan. Masanya gemblong cotot itu kalau makan ada banyak value
diam di situ. Jadi ngomongnya cara bapak. Iya kita nggak berani ngomong bapak. Pak. Nyun Arto. Lanjut. Nah ini strateginya ini hanya saya tambah ini sama saya kira sudah ada. Cuma ini saya ngadopsi dari Uni Emirat Arab itu kalau bahasa mereka itu dari apa itu dari keluarga, manajemen di tingkat keluarga bagaimana saya moderat dengan anak-anak saya, dengan istri saya, terus kemudian nanti berlanjut dengan tetangga. Saya kira tinggal dikumpulkan hadisnya itu banyak sekali karena keimanan itu adalah ada di tetangga, ada di tamu, kan hadisnya banyak sekali. Nah itu mereka akhirnya dibuat konsep, diinternalisasi, dibuat strategi. Itu di Kementerian Happiness sama itu bisa ditiru dari yang ada itu dari Kodam Solo ini. Kodam moderasi beragama. Kodam ya berarti pangkat. Mau sana nanti Pangdam Win Solo Tiga. Dan lanjut ini institusi yang digunakan kan ini. Lanjut. Nah, jadi kita ingin menciptakan ini sebagai Indonesia Solo ini sebagai tempat yang nyaman, aman gitu. Seperti yang dirasakan oleh tamu-tamu kita yang juga sering kita ajak ke sini. Enak Solo Tiga, di Indonesia, di Solo, dan setiap datang selalu dia dengan senyum dan itu ditulis beberapa kali itu sampai memang ya Islam itu harusnya kayak gitu sehingga orang itu akan merasa nyaman. Masalah ibadah mereka itu nanti akan ikut dengan sendirinya. Jadi sekali lagi terakhir itulah, dan saya tidak ingin menganu dengan tadi masalah sholat, masalah ibadah, macam-macam. Moderasi itu terkait dengan perilaku dan itu tidak kalah pentingnya dengan ibadah, terutama nanti terkait dalam rangka kita mencitrakan Islam yang rahmatan lil alamin atau bahasa sekarang yang dicintai oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.